Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Tsumma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita muliakan dan kita ta'zimi guru kita bersama Ustadz Ferry Sabtadi Putra beserta para asatiz yang hadir pada malam hari ini. Ada Ustadz Sajli, ada Ustadz Nur Hadi Sinaga, Ustadz Khairul Amri Siregar, Ustadz Muhammad Garudi, Ustadz Abdul Salim, dan Ustadz-Ustadz yang lain. Mudah-mudahan dengan hadirnya begitu banyak ulama pada malam hari ini, acara kita menjadi acara yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak dan Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh hadirinul hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelah, sungguhlah lelah hari ini. Tadi pagi saya ada kegiatan di Kecamatan Serampah. Tadi siang ada kegiatan di Dolok Masihul. Bahkan sore tadi ada kegiatan di Teluk Mengkudu. Dan hari ini Allah langkahkan saya hadir ke tempat ini. Letihnya luar biasa, lelahnya tak terbilang. Tapi letih dan lelah itu terasa hilang karena malam hari ini Allah kumpulkan saya dengan orang-orang solih dan solihah, calon penghuni surga semuanya. Ada 3 hal yang membuat saya begitu bahagia hadir malam hari ini. Pertama, dimanapun saya berdakwah, apalagi di luar kota, itu selalu foto saya yang dipajang. Tapi ketika saya lihat dari jauh, ini foto siapa? Foto saya kok kurus sekali. Saya pikir foto calon Bupati Deli Serdang. Karena dakwah itu dengan jabatan itu lebih mudah. Kenapa begitu, Ustaz? Nggak usah cerita kita bohong. Orang ibadah, kalaulah pahalanya kontan, itu lebih ramai yang datang. Kalau bupati yang undang, jangankan pegawai negeri, pejabat ekselon hadir. Nggak usah jauh-jauh, Ustaz. Kalau pemerintah bilang silakan hadir, datang ke majelis taklim, dapat beras 5 kilo, ramai. Sedangkan ada orang yang nggak mau divaksin gara-gara takut nggak dapat PKH rela vaksin. Coba. Jadi dakwah dengan kekuasaan itu hebat. Cuman sayangnya umat Islam selalu didoktrin, ustadz, ulama, orang baik jangan masuk ke dunia politik, nanti dia akan salah. Kalaulah ulama saja salah masuk ke dunia politik, apalagi politik kita serahkan kepada orang yang memang salah. Kedua, apa kebahagiaan itu, Ustaz? Bahagia saya luar biasa. Acara kedua udah kata sambutan dari pembina. Dia katakan nanti Ustaz ada bakwan. Saya tunggu juga sampai saya naik, bakwan tuh kok nggak datang-datang. Tapi mudah-mudahan nanti ada sama-sama. Yang dapat banyak bersyukur alhamdulillah. Bukan membedakan kasta di antara kita. Karena kadang-kadang orang ini kecil hati, mentang-mentang dapatnya sedikit pikirnya nggak dimuliakan. Kadang-kadang ini kan faktor rezeki, Pak. Jangan pernah keluh kesahkan tentang rezeki. Allah tahu kapasitasnya. Siapa yang diberi banyak, siapa yang diberi sedikit. Ustadz karena nggak pernah mengalami, siapa bilang? Saya pernah ngalamin. Kapan Ustadz? Dulu ketika saya belum ceramah di TV. Ketika saya ikut safari Ramadan kabupaten dengan jajaran pejabat. Pada saat itu saya duduk di tengah-tengah para pejabat. Yang hebatnya ketara ketika pembagian minuman. Seluruh pejabat dikasih aqua botol, saya dikasih aqua gelas. Wajah saya kan nggak ada tanda-tanda ustaz, Pak. Nggak ada. Jadi tiba-tiba protokol bilang masuklah kita acara yang kelima.
ceramah agama yang disampaikan Ustadz Dede Sulaiman ini asli anak Rampah Serdang Bedagai. Gitu saya pegang mic, saya berdiri, saya baru salam, Bu. Aqua gelas tuh berganti aqua botol. Ini kisah nyata. Yang ketiga, Ustadz, apa yang membuat Ustadz bahagia hadir pada malam hari ini? Maaf, bukan sombong, Allah ringankan langkah saya hadir ke tempat ini. Malam hari ini ada acara tablik akbar di Kota Medan. Malam hari ini juga ada acara tablik akbar di Labuhan Batu Utara. Tapi malam hari ini saya lebih memilih untuk datang ke tempat ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya di sana nggak diundang. Ya kalau saya diundang mungkin saya pikirin datang juga. Ini jujur-jujur aja, buat apa ada dusta di antara kita. Jangan Bapak pikir mentang-mentang dibilang sama protokol tadi juara dai, juara satu pikir paten-paten tinggali. Kaleng-kaleng nyawa nih. Karena guru saya bilang orang sukses itu nggak sulit. Cukup kau punya 1 dari 3 N maka kau sukses. Pertama Ustaz, sukses itu kalau kau punya N yang pertama, apa itu? Nasab. Memang punya garis keturunan orang sukses. Kalau ayahnya Ustadz kondang, anaknya secara tak langsung banyak jadwalnya. Kalau ayahnya pejabat, anaknya lebih mudah jadi pejabat. Kalau ayahnya orang kaya, paling tidak anaknya dapat warisan. Banyak, ini betul. Tapi tak semua orang dia bisa sukses dari faktor nasab. Dia bisa sukses dengan cara yang kedua. Cara apa Ustadz? Nisab. Apa itu nisab? Hepeng mengatur negara. Uang. Segala sesuatu hari ini apa yang tak dibeli dengan uang. Kita nggak usah cerita membangun Deli Serdang, nggak usah cerita membangun Indonesia. Buat acara malam hari ini saja tak ada uang, bohong bisa berhasil. Beli bakwan tadi yang walaupun belum keluar tuh pakai duit. Aqua gelas yang katanya berkotak-kotak, walaupun zatnya belum nampak, itu belinya pakai duit. Sound system ini walaupun infak, tapi kalaupun tak infak pakai duit. Ini pasang spanduk, nampaknya pakai duit. Apalagi ustadznya juara nasional. Tapi rezeki itu ada rezeki peci, Pak. Ada rezeki sepatu. Apa maknanya Ustaz? Peci ini murah, tapi semurah-murahnya peci kalau dipakai pasti di kepala. Betul, Bu. Sendal, semahal-mahalnya sendal, kalaupun dipakai pasti dipijak. Saya nggak pernah lihat ada orang mentang-mentang beli sendal mahal makainya di kepala. Belum ada. Entah kalau orang galangin. Saya beli peci, Pak. Ini 45.000, tapi ceramah saya pakai. Saya beli sendal 250.000. Saya masuk saja saya buka. Jadi artinya apa? Kalaupun sukses pakai uang, tapi besar kecil bukan ukuran. 2. Ustadz, tak semua orang bisa sukses karena dia punya nisab. Kau butuh N yang ketiga. Apa itu? Nasib. Nasib. Ustadz Sulai kenapa bisa juara 1 dai? Nasibnya bagus. Kenapa nasibnya bagus? Ustadz Peri nggak ikut. Kalau sempat Ustadz Peri ikut, kalah lah kita. Tapi cukuplah Ustadz Peri bermanfaat, bukan tentang kondang besarnya dia, tapi bagaimana khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang banyak, bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain. Bukan di mana tempat kita berpijak, bukan sehebat apa popularitas kita, tapi ketika hadirnya kita memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi orang-orang di tengah kita, maka beruntunglah itu orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangnya di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dikatakan ada 6 hal. Ada 6 hal yang aku herankan di tengah-tengah umat Islam hari ini terjadi. Ada 6 hal yang aku herankan terjadi di tengah-tengah umat Islam hari ini.
Pertama apa? Ada orang solih di tempat itu, ada orang alim di tempat itu, tapi terlalu sedikit orang-orang yang mau mendengarkan fatwa-fatwanya. Kita lebih sering mendengar kata-kata pejabat, kita lebih sering mendengar kata-kata orang-orang kaya. Orang kaya berbicara padahal salah, kadang-kadang kita tertawa. Pejabat bicara belum tentu benar, kadang-kadang kita anggukkan kepada kita. Tapi ada orang solih di hadapan kita, ada orang solih di dekat rumah kita, jarang kita silaturahim. Maka hebat hari-hari ini yang datang. Ini yang dikorbankan banyak. Bapak-bapak hari ini dikorbankan, rela tak ngopi dengan kawan-kawannya. Yang lajang-lajang nih hadroh dikorbankan, rela mereka datang ke wari. Kalau di rumah mereka main Mobile Legend, tapi mereka datang ke wari. Ikhlas. Ibu-ibu pengorbanannya besar. Besar, besar. Ikatan cinta ditinggalkan. Padahal hari ini malam ini sedang seru, Pak. Karena si Alama Andin lagi bertengkar, kan? Tapi percayalah, apa yang kita korbankan nanti akan dibalas Allah dengan balasan yang lebih baik lagi. Kedua, apa dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kata beliau, berapa banyak hari ini laki-laki salih, laki-laki alim, tapi mereka tak memiliki wanita pendamping yang soleha dalam hidup. Orang soleh ini perlu wanita yang baik. Kadang-kadang dia awalnya soleh, istrinya tidak orang yang soleh. Gara-gara istrinya pada akhirnya dia buat maksiat. Kadang-kadang perempuan ini kan merayu pandai. Mintanya NMAX, merayunya di tempat tidur. Bang, jadi Bu Nur beli NMAX. Kita nggak beli, Bang. Nggak ada duit abang deh. Abang kan kepala sekolah, ambil aja duit bos itu sikit-sikit. Pada akhirnya terayu. Pada akhirnya suaminya berbuat maksiat. Sekali saja, Bang, sekali saja. Setelah itu jangan kau ambil lagi duit haram. Sekali itu lakinya berlaku yang haram, pada saat itu mautnya datang menjemput, maka dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Yang sering saya katakan, apakah kebahagiaan itu hanya dilihat dari materi? Apakah kekayaan itu harus dilihat dari semewah apa kendaraan yang kita pakai? Tak seperti itu, kata Nabi, al-ghina ghina nafs. Orang yang bahagia itu yang tenang hatinya. Kemana-mana dia hanya naik sepeda motor yang butut, rumahnya sederhana, tapi ketika adzan berkumandang dia selalu hadir sholat berjamaah. Tenang hatinya, mau tidur tenang hatinya. Itu orang bahagia. Banyak hari ini orang mobilnya mewah, tapi tiap malam tanggal 5 nggak bisa tidur. Betul, Pak? Karena mikirkan angsurannya. Gajinya 3.200.000, angsuran mobilnya 4.300.000. Tiap bulan nombok. Makanya saya nggak sombong, walaupun mobil saya jelek-jelek. Saya tiap tanggal 5 itu tidurnya nyenyak. Nggak sombong. Jamaah saya nanya, Ustaz, apa rahasianya? Gampang. Apa, Ustaz? Pindahkan aja setorannya di tanggal 20. Jadi saya malam tanggal 5 tidur nyenyak. Malam tanggal 20 yang saya nggak bisa tidur. Kalau ada perempuan yang mendampingi laki-laki, dia jauh dari Allah, saya sedih. Kenapa sedih, Ustaz? Karena makhluk yang paling mulia itu kan manusia, dan manusia yang paling mulia itu wanita. Apa bukti wanita itu paling mulia, Ustaz? Nabi katakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu diletakkan di bawah telapak kaki ibu. Dan malam hari ini saya bisa pastikan, seluruh ibu di dunia ini adalah wanita. Daya ini. Benar kan, Bu? Ya udah, salahnya di mana? Perempuan tuh hebat. Kadang-kadang perempuan nengok ekonomi keluarga tak mapan, dia ikut kerja. Kerja di luar sana banyak masalah, anaknya nangis di rumah, dia cepat melayani anaknya supaya dia.
Bahkan anak nangis jam 2 malam saja bukan ayah yang bangun, ibu yang bangun buatkan susu. Itu pengorbanan ibu. Cuman ayah saja egonya tinggi, ketika anak itu sukses dia yang mengepak dada. Anak ayah. Kemarin jam 2 malam kemana? Perempuan tuh hebat. Contohnya Ustaz, saya kasih contoh. Ibu-ibu di Galang nih wirid, Bu. Ibu-ibu wirid dikasih makan lontong sepiring. Lontong tuh takkan dimakan sebelum dipastikan ada yang dibontoti bawa pulang atau tidak. Jujur, ditengok-tengok ke dapur ada bungkusan. Kalau nggak ada bungkusan dipanggil yang punya rumah. Plastik. Oh Bu, Bu, ada plastik. Loh, kenapa nggak dimakan? Kenyang. Padahal dia bukan kenyang, tapi dia berpikir aku di sini makan lontong enak-enak, anakku di rumah makan apa? Itu hebat perempuan. Laki-laki gengsi. Makan di rumah makan, jarang laki-laki itu botok. Jarang laki-laki itu bilang sama kasirnya, Dek, bungkuskan satu tuh istri abang di rumah. Jarang, ngaku lajang banyak. Itu hebat perempuan. Maka mulai malam hari ini jangan bapak tanya lagi sama ibu, kenapa ibu kalau pergi undangan, pergi arisan sering bawa tas besar? Jangan tanya. Tas besar tuh bukan untuk bawa amplopnya, Pak. Bapak salah. Jadi Ustaz ngerondoin kue. Besar. Ujian wanita itu besar. Besar Ustaz, besar. Tapi kalaupun andai engkau tidak memiliki wanita yang soleha, berdoalah engkau kepada Allah, bimbing dia. Kalaupun engkau bimbing dia, dia tak ingin patuh kepadamu, berserah diri engkau kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Jangan langsung ponis ganti istri. Kadang-kadang kita ini ngakunya sunnah, padahal nafsu. Ustaz, aku entah kenapa. Kalau aku tengok istri tetanggaku naik darah mudaku. Kalau nengok istri sendiri naik darah tinggiku. Ustaz, jangan. Loh, benar Bu. Benar. Nggak usah banding-bandingin istri kita dengan istri orang. Kadang-kadang mengagumi itu kan lebih baik daripada memiliki. Kadang-kadang mengagumi itu lebih baik daripada memiliki. Ustaz kasih contoh, saya kasih contoh. Ibu tahu namanya Sahrini bukan? Yang maju mundur cantik tahu? Sahrini itu Pak, bulu mata palsunya aja, bulu mata palsunya 15 juta. Bulu mata palsu. Bayangkan kalau kita punya istri Sahrini. Ustaz Sadri pegawai negeri punya istri Sahrini. Gaji pegawai negeri golongan 3B, 4 bulan cuma cukup beli bulu mata aja. Udah gak usah neko-neko. Ya udah punya istri alhamdulillah. Tapi jelek Ustaz syukuri aja, orang cantik itu juga nggak awet. Loh, cantik masa muda, udah tua jelek, kan enakan jelek sampai mati jelek. Wong sekarang banyak orang cantik pun jadi-jadian. Loh, sekarang tengok emak-emak kalau mau pergi undangan, perhatikan. Kadang-kadang alis dah bagus diciptakan Tuhan dicukur, diganti pakai pensil alis. Gitu pergi undangan naik kereta, gerimis, satu tangan megang gas, satu tangan nutupin. Bener nggak? Satu tangan megang, satu tangan nutupin. Wajah yang begini besar ditutupin sebelah tangan, itu bulu mata yang terlindung satu. Yang kanan basah, yang kiri enggak. Sampai di tempat undangan karena yang kanan basah diambil tisu, dilap. Setelah itu duduk di kursi undangan. Kawan yang duduk satu meja senyum, dibalas dengan senyum. Rupanya dia kebelit buang air kecil. Pergi kamar mandi itu ada cerminnya, lihat cermin pingsan dia. Kenapa alis tinggal sebelah?
Kadang-kadang ku pesankan dengan ibu-ibu, kalau ada bapaknya kawin lagi jangan sering salahkan bapak. Coba pertanyakan sama diri kita, Bu, kita udah bermake up secantik mungkin gak untuk bapak? Ini kadang-kadang mak-mak ini terbalik, pergi undangan cantiknya luar biasa, Nikita Mirzani kalah. Tapi kalau di rumah kayak kapal pecah, baju yang udah pernah ngelap kompor gas pun dipakai. Cemana laki mau betah di rumah? 2. Ketiga, Ustaz, apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Berapa banyak perempuan hari ini yang soleha, tapi dia tak punya suami yang soleh. Berapa banyak wanita yang soleha, andai pun dulu tidak soleha, tapi hari ini dia mendapat hidayah, dia hijrah, maka sayang kadang suaminya tak ikut hijrah bersamanya. Kalau itu terjadi, Bu, berdoalah. Berdoa sama Allah, banyak-banyak tahajud. Banyak-banyak tahajud. Jangan banyak-banyak nonton Suara Hati Istri. Terbayang nggak, kok sama lah nasibnya sama rumah tanggaku ya. Sambil masak pun ku menangis. Bu, kalaupun suami itu tak kaya, tapi dia bisa menjadi imam, itu jauh lebih baik. Kalaupun suami itu tak memiliki jabatan, tapi dia menjadi suami yang bertanggung jawab, itu lebih baik. Jangan bandingkan suami kita dengan suami orang. Kadang-kadang penyakit banyak mak-mak nih, banyak nonton sinetron. Gitu nengok laki-laki ganteng, teringat dia sama laki. Tengoknya Ustaz Sajli kan. Ustaz Sajli ini ganteng, ustadz lagi, pegawai negeri, ngajinya bagus. Ih, bahagianya lah istrinya. Suamiku udah hitam, maaf yang hitam Pak, sama-sama hitamnya kita kan. Udah hitam, jelek, susah, pengangguran. Sering saya katakan, Bu, lebih baik punya suami yang jelek tapi dia setia dunia akhirat, daripada punya suami yang tampan tapi selingkuhannya di mana-mana. Itu yang bilang betul karena suaminya jelek, jamin. Lebih baik punya suami yang jelek tapi dia setia dunia akhirat, daripada punya suami yang tampan tapi selingkuhannya di mana-mana. Kemarin saya ceramah di Aceh, gitu juga saya bilang. Saya tengok mak-mak ada bersender di dinding masjid, merengut aja dia. Siap doa saya datangi, ibu kenapa merengut aja? Itulah masalahnya Ustaz, laki udah jelek itu kan selingkuh. Nyesal ibu, nyesal. Dapatnya di mana? Pas nonton keyboard bongkar. Lo kok bisa jumpa? Iya Ustaz, dia jual jagung, aku jual balon sama. Maaf yang profesinya tersebutkan, ini bukan merendahkan profesi. Ya, jadi bersyukur aja bagi yang lajang-lajang, baik-baik kalian berselawat. Insyaallah jodoh terbaik datang. Tapi Ustaz, jodohku yang dekat bukan yang kuharapkan, bukan yang kau harapkan yang datang, tapi Allah utus yang terbaik. Buat apa datang yang paling cantik hanya wajahnya, tapi tak cantik hatinya? Aku teringat kata-kata guruku dulu, ada dosen. Orang dosen tuh pintar, tapi mukanya buruk, jelek kali, tapi pintar. Ada mahasiswinya, mahasiswi itu mahasiswa, dosen itu gurunya. Ada mahasiswinya cantik luar biasa, cantik, tapi bodoh. Tapi bodoh. Jadi dosennya bilang gini sama muridnya, "Nak, kita nikah yuk." Loh, kenapa secepat itu, Pak? Bapak yakin nikah sama aku? Yakin, Nak. Dari mana Bapak yakin? Kalau kita nikah, kita akan jadi pasangan yang paling bahagia di dunia ini. Kenapa bisa gitu, Pak? Nanti kalau kita nikah, kita punya anak. Anaknya secantik engkau, sepintar aku. Apa kata perempuan itu, Pak? Kalau kita punya anak, anak itu secantik aku, sepintar Bapak, alhamdulillah. Yang kutakutkan anak itu sejelek Bapak, sebodoh aku. Udah bersyukur aja dengan yang ada. Itu yang terbaik buat kita. 3. Keempat, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata yang keempat apa?
Banyak hari ini orang berlomba-lomba membangun masjid. Banyak hari ini orang berlomba-lomba memegah-megahkan masjid. Sengnya sudah pakai yang mahal, asbesnya pakai yang mahal, lantainya yang mahal, karpetnya mahal, bukan kipas angin, AC, bangunannya megah. Tapi kata Ibnu Hajar al-Asqalani, ketika azan berkumandang, begitu sedikit orang yang melangkahkan kakinya untuk datang salat berjamaah. Masjidnya indah, mereka punya alasan kenapa kau tak datang. Muazzinnya Ustaz, kenapa muazzinnya tak bagus? Dipilih yang bagus muazzinnya, tak datang juga dia. Apalagi salahnya imamnya Ustaz, dipilih imamnya yang bagus, tak juga datang. Apanya lagi yang salah? Kau aja tak mau datang, bilang aja. Ke masjid setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Idul Adha itu pun karena sekalian ngantri daging kurban. Idul Fitri karena sekalian nukar sendal. Makanya aku kalau khutbah nggak pernah aku bilang ambil yang baik-baik. Gua nggak pernah. Wah, nggak pernah. Apalagi malam nih, tak mau aku bilang gitu. Kenapa Ustaz? Sendal baru. Takutnya ketukar pula. Maka masjid banyak yang megah, indah, megah masjid itu, ramai jamaahnya, merdu suara muazzinnya, syahdu suara imamnya, indah berjamaah. Tapi kadang-kadang imam ini pun banyak mentiko, pantang suaranya bagus itu. Tengok ini jamaahnya ramai, semua lagu di bawah. Bayaci, Rasid, Sika Jaharka, Nahwan, Melayu, Dangdut. Padahal kata Nabi kalau sholat berjamaah kan ringankan bacaanmu. Mungkin di belakang ada yang tua nggak sanggup berdiri lama. Tapi ini kadang-kadang tengoknya jamaahnya subuh 6 orang pendek. Alam tara kaifa pendek. Subuh jamaahnya 6. Masuk maghrib 2 saf. Wah, agak panjang sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha 3 saf. Lebaran penuh. An-Naba dibaca. Udah An-Naba 40 ayat cengkok. Bismillahirrahmanirrahim. Calon mertuanya datang ulang. Amma yatasaalun. Kalau calon mertua lumayan, mantan pacar datang. Tak tahu dia amma yata'asul an-naba itu 40 ayat, gara-gara yang 40 ayat itu berapa banyak orang hilang khusyuk dalam sholat. Duh, emak-emak di belakang panjangnya surah. Teringat semua cicilan kulkas, cicilan make up loh, betul. Emak-emak ini kan kadang-kadang banyak lebih peduli penampilan fisik daripada iman. Bu, saya tanya jujur, tapi jangan ada dusta di antara kita. Mana lebih mahal beda ibu sama infak ibu di masjid? Kadang-kadang ceramah ustadz lewat kota infak, tengoknya dompet duit 4 macam, 100.000, 50.000, 20.000, 2.000. Jujur aja lah, ini karena nggak ada kota infak. Kalau ada kota infak 100.000, 50.000, 20.000, 2.000, jujurlah yang ibu masukkan yang mana? 2.000 Ustaz. Oke, pertanyaannya aku tambah 2.000-nya 2 lembar, 1 buruk, 1 koyak. Udah ada salah sibannya. Yang ibu masukkan yang baru apa yang ada salah sibannya? Alah bapak nggak usah ketawa, beda-beda tipisnya. Karena tiap Jumat tuh perhatikan juga itu Bu, sambil kita naik mimbar kan, Assalamualaikum. Wah, kota infak tuh jalan. Ada bapak-bapak ketika kota infak ada dekat dia pura-pura zikir dia Pak. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Gitu Pak di depan dia, Subhanallah. Gitu lewat, Alhamdulillah.
Saya pernah ngisi ceramah di salah satu masjid yang kakaknya lebih kurang 400-an kakak. Idul Adha saya ngisi khutbah pada saat itu. Siap khutbah saya tanya, berapa ekor lembu Pak BKM yang kurban tahun ini? 3 ekor Pak. Kambingnya berapa? Nggak ada. Jadi cuma lembu 3. Iya, lembu 3. Itu kalau satu orang satu berarti 3 orang yang kurban. Oke lah, kita maksimalkan 1 lembu 7. Berarti 3 lembu berapa orang yang kurban? 21. 400-an kakak, 21 yang kurban. 300-annya kemana? Ustadz, dia orang miskin, dia nggak punya uang. Bohong. Kita hitung pakai matematikanya manusia aja, jangan pakai matematikanya Allah. Apa contohnya Ustadz? Bapak-bapak sini banyak yang merokok Pak. Banyak. Rokoknya apa? Sempurna. Sebungkus berapa? 25. Sehari berapa bungkus? 1 bungkus. 25 1 hari, sebulan berapa Pak? 700 limpul. 700 limpul sebulan, setahun 12 bulan. 700 limpul kali 12 berarti setahun berapa? 9 juta. Lembu itu cuma 20 juta paling mahal. Bagi 7, 1 orang 3 juta. 3 juta 1 tahun. Setahun 12 bulan 3 juta. Bagi 12 bulan, 1 bulan cuma 250.000. 250.000 untuk kurban, dia bilang tak punya uang. Tapi 900.000 sebulan beli rokok dia bisa bayar. Cita-citanya pengen masuk surga yang paling tinggi. Mimpi. Karena aku kalau nengok orang berhayal ini udah nggak yakin. Inilah kayak orang-orang di tempat sana itu. Banyak yang berhayal. Itu tidur mimpi kok di alam. Betul Pak. Nengok aneh sikit kok di alam. Aku pernah ngisi tablik akbar, tapi jangan ku bilang lah di mana tempatnya karena nggak jauh juga dari sini juga. Ceramah di tanah lapang siang-siang, lagi enaknya ceramah pakai pentas nih. Lagi enaknya ceramah, pas di depan pentas tuh lewat kambing 2 ekor. Lewat kambing 2 ekor. Ya saya lanjut aja ceramah. Ya namanya saya sedang ceramah. Cuman mak-mak pemain marhaban, waktu itu mak-mak bukan anak-anak, mak-mak. Mak-mak pemain marhaban bilang, Ustadz kok di alam, kok di alam. Sesak napas dulu. Iya. Saya lagi ceramah, sanggup mereka bilang, Ustadz kok di alam, kok di alam. Dalam hatiku, ya Allah, nggak dihargainya. Ada saya Ustadznya sedang ceramah. La ilaha illallah. Aku pun tahunya kambing itu 35 Pak. Cuman dia waktu itu nggak aku bilang lah kan. Ya Allah. 4. Yang kelima, berapa banyak hari ini orang membeli Al-Quran tapi hanya sebagai pajangan, tapi orang tidak bisa membaca Al-Quran. Hari ini Pak, berapa banyak rumah-rumah tahfiz dibangun. Hari ini berapa banyak rumah-rumah tahsin dibangun. Hari ini berapa banyak guru-guru ngaji yang rela mengajarkan Iqra dan Quran. Tapi coba lihat apa yang kita berikan kepada mereka. Anak kita dari tak tahu alif bata sampai dia fasih membaca Al-Quran, berapa 1 bulan bayarannya? Anak kita yang tak hafal Al-Ikhlas, ketika dia belajar di tahfiz dia bisa hafal minimal 30 juz, 1 juz 30. Apa yang kita berikan kepada gurunya? Banyak hari ini, maaf, jangankan anak-anak, orang tua pun nggak bisa baca Quran. Sedihnya kita bukan malu, tapi bangga. Suruh belajar nggak mau. Bagaimana umat Islam ini mau belajar dari kitab sucinya kalau dia sendiri nggak bisa membaca kitab sucinya? Ada yang bisa membaca kitab sucinya, tapi hanya dipajang di lemari saja Al-Quran itu. Bangga pula itu. Nikah dia ada cucunya dulu, cerita dia sama cucunya, kau tahu Quran itu? Itu dulu mahar nenek lah nikah matok. Belum rusak nih, belum. Nenek lap setiap hari raya. Nenek buka belum. Ya kita nggak usah munafik lah. Mana lebih lama waktu kita gunakan Pak, baca WhatsApp apa baca Quran? Baca WhatsApp. Balas-balasan WhatsApp itu 3 jam tahan. Apalagi yang WhatsApp mantap. Istri kita baru meninggal, suami dia baru pergi, 3 jam. Tapi 15 menit baca Quran.
menetes air mata perih, tapi dia baca WhatsApp dia bisa tahan berjam-jam. Bapak Ibu, satu hal yang harus saya tegaskan. Coba tanya dalam hati kita, apa yang membuat kita layak masuk ke dalam surga? Apa yang membuat kita layak dicintai Allah? Andai kita cinta sama manusia saja, Pak, kita akan lakukan segala yang dia suka demi menarik hati. Andai kita suka dengan pejabat saja, kita akan selalu menyenangkan hatinya walaupun disuruhnya yang tidak-tidak. Kalaulah sesama manusia sebegitu besarnya pengorbanan kita, lalu kenapa sama Allah kita tidak bisa seperti itu? Apakah karena manusia itu ngasih kita harta? Apakah karena manusia itu ngasih kita jabatan? Allah tuh ngasih kita lebih. Jangan pernah khawatir tentang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, Maryam ketika baru melahirkan Nabi Isa alaihissalam, kemudian dia dalam keadaan lemah, selemah-lemahnya posisi wanita ketika dia baru selesai melahirkan, lalu perutnya lapar. Jibril datang kepadanya. Apa yang dikatakan Jibril? Ya Maryam, goncangkan pohon kurma itu, maka Allah akan jatuhkan makanan buatmu. Maryam menggoncangnya, pohon kurma yang besar, lebih besar dari pohon kelapa. Maryam menggoncangnya, wanita yang sedang dalam keadaan lemah baru melahirkan, menggoncang pohon kurma. Hebatnya, bukan hanya kurma-kurma tua yang jatuh, tapi kurma-kurma muda. Apa maknanya? Tugas kita hanya ikhtiar, tugas kita hanya bekerja, tugas kita berusaha. Hasilnya biarlah Allah yang menentukan banyak atau sedikit diberikannya kepada kita. Kalau banyak diberikannya kepada kita, jadikan yang banyak itu sisihkan untuk membesarkan agamanya. Tapi kalau andai sedikit yang Allah berikan kepada kita, jangan engkau berkeluh kesah. Sungguh Allah lebih tahu mana yang terbaik buat para hamba-hambanya. Terima kasih. Mohon maaf salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.